Ya materinya tentang bioetik ya. Dari apa namanya aja kalian tahu lah ya, obat-obat bioetik ya dari diuresis ya. Ini adalah obat-obatan yang meningkatkan volume urin ya. Gampangnya nanti pasien tuh jadi banyak pipis gitu ya, banyak mengeluarkan cairan dari kencingnya. Kenapa sih kalau obat ini? Kenapa obat ini diperlukan? Ya, jadi nanti mungkin kalian pada satu klinis kalian mungkin akan menemui pasien-pasien yang kelebihan cairan di jaringan, gitu ya. Jadinya itu salah satunya. Contohnya pasiennya jadinya edom, ada penumpukan cairan di jaringan. Edom itu nggak hanya bengkak gitu aja, tampilannya bengkak, udah itu enggak gitu kan. Pasti ada ketidakseimbangan di sana. Pada pasiennya sendiri pasien mungkin akan merasa nyeri gitu ya pada jaringan yang berkumpul yang berkumpul cairan. Kemudian kalau misalnya cara yang berkumpul di paru, apa yang dirasain pasiennya? Susah bernafas. Susah bernafas itu susah loh. Kalian ada yang kesulitan bernafas enggak? Ada enggak? Kita coba tunjuk tangan yang punya kesulitan bernafas. Iya beneran sih, tunjuk tangan dong. Ini coba, iya bener. Coba diceritain kalau sesak itu rasanya gimana? Yang mendukung dua dimensi tapi gue nggak mendukung gitu. Oh iya, jadi nggak bisa nafas kan, gitu nafasnya jadi kayak cepet, sama kebetulan saya asma jadi busy. Jadi sesak itu penderitaannya hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang sesak. Kalau kalian nggak pernah, sebenarnya nggak akan tahu betapa penderitanya orang yang sesak. Gitu ya. Saya juga ada asma loh. Ada kan? Jadi benar, pasien sesak itu tuh menderita banget. Ya, entah itu karena asma, entah itu ada penumpukan cairan di paru-parunya, itu harus segera kalian tangani gitu ya. Tapi benar ya saja. Kita tuh kan belajar empati ya. Di CS selalu diajarin untuk berempati, untuk bisa bagaimana sih merasakan susahnya pasien, ceritanya pasien. Tapi sebenarnya pada kenyataannya memang akan sulit kalau kita juga nggak merasakan sendiri. Karena itu saya ceritain gimana susahnya pasien sesak gitu ya, biar kalian bisa empati ke pasien yang sedang kesulitan. Karena dulu saya puas karena nggak tahu rasanya ya, sempat kurang empati sama pasien yang sesak gitu ya. Jadi dulu ada datang pasien sesak tapi lu paru ya, asma gitu kan. Pasien datang UGD udah kelimpungan, jalannya udah jatuh, hampir jatuh, kemudian mau minta tolong gitu kan. Terus memegang tangan saya dengan sangat kencang, tolong saya gitu. Terus kalau ada yang kayak gitu, yang kamu rasain gimana sih? Sering. Panik ya. Panik mungkin karena kalian belum pernah masuk setting koas. Tapi kalau udah kelamaan berada di UGD, kadang-kadang kita lama berada di rumah sakit, kadang feel kita tuh berkurang gitu kan. Karena udah sering menghadapi pasien sakit, bahkan menghadapi kematian gitu kan. Mungkin kalau sekarang kita agak ini ya, karena jarang di rumah sakit. Kalau dengar yang meninggal kayak susah banget. Tapi kalau kita ada di rumah sakit, di internal utamanya banyak yang penyakit end stage, kita tuh kayak biasa gitu dengan kematian itu, sehingga empati kita tuh bisa kurang. Begitu juga dengan pasien tadi gitu ya. Datang sesak begitu udah kelimpungan udah minta tolong. Karena saya nggak tahu ya rasanya sesak saat itu. Saya tuh sempat dalam hati ngomong, iya lu sabar nanti ditolongin kok. Tapi dalam hati. Terus dia sekarang saya sesak
dan karena masih ya sebenarnya ya pada 2 aja. Dan sekarang baru tahu rasanya bahwa ternyata stuck itu susah itu. Berbagi cerita aja ya, tentang sesak. Ngomong-ngomong tentang edo, ini ya sebenarnya nggak hanya pada detak jantung aja kalian nanti akan menggunakan obat ini. Nanti juga di blok ibu ya, jadi banyak coba di jantung, di ginjal, itu juga bisa menyebabkan pelayanan edema ini. Pasiennya bengkak cuma sekadar kaki, mungkin ada edema anasarka yang sebadan ya, sindrom nefrotik, reform jantung, pasien-pasien yang jantung, ada beberapa cairan yang tadinya di ekstremitas dan juga di paru. Itu perlu ya obat ini. Nanti di terakhir saya ceritain dia tentang hal unik, cerita tentang kenyataan gitu ya, tentang penggunaan obat-obat diuretik ini. Tentang kalian sih sebenarnya, tentang anak muda lah. Tentang urusan ini. Ketika yang menggunakan diuretik, tadi itu ya kita perlu mekanisme kerja. Kalau mau mekanisme kerja kita akan mundur sedikit dulu ke bagian fisiologi anatominya, gitu ya, sehingga kita nanti akan lebih mudah memahami di mana sih kerja obatnya, bagaimana kerja obatnya, kalau diperlukan efeknya apa saja, gitu ya. Jadi di sini obat-obat diuretik ini banyak bekerjanya di mana? Tubuh ginjal. Bloknya jantung, ini dipelajari obatnya kerjanya di ginjal. Kalian lihat di sini ya, dari anatominya di sini darah difiltrasi oleh glomerulus masuk ke di sini ya, tubulus corpus proximal. Kemudian ada bagian lurusnya, lakum Henle, ada bagian tebal tipis yang descendant, ada yang ascendant, kemudian masuk ke tubulus corpus distal, kemudian tubulus corpus collectivus. Nah di sini ada fungsi-fungsi reabsorpsi dan juga sekresi yang agak berbeda dari satu lokasi dengan lokasi yang lainnya, gitu ya. Sehingga nanti obat-obatan diuretik mungkin ada yang efeknya mirip dan ada yang berbeda, gitu ya. Pertama dilihat di tubulus corpus proximal di sini ya. Pas saja yang reabsorpsi di sini. Di sini ada natrium bikarbonat. Yang paling banyak natrium bikarbonat ya, sekitar 85%. NaCl juga direabsorpsi, glukosa juga, asam amino juga banyak ya, dan juga air. Jadi permeabel ya terhadap air. Karena nggak semua bagian ini permeabel terhadap air. Obatnya apa nanti ada ini ya? Obatnya ada apa-apanya? Obatnya nanti kita pelajari satu-satu. Kemudian apa nih? Ada di bagian tubulus proximal yang bagiannya lurus. Ini fungsinya biasanya sekresi, gitu ya, fungsi sekresi. Jadi kebanyakan direabsorpsi di sini. Sekresi bisa sekresi dari obat-obatan, ya. Anion-anion, misalnya urat, jadi obat-obatan seperti pinsai. Termasuk diuretik juga, gitu ya. Diuretik biar bisa bekerja kan harus masuk ke sini, ya, harus disekresikan. Biasanya tempat sekresinya dari sini, ya, sekresi obatnya. Jadi biar masuk ke obatnya ke tubulusnya. Nah turun ya, ini ada loop Henle. Bagian yang descendant tipis ini yang paling banyak diserap, direabsorpsi adalah air di sini ya. Karena pada bagian medula ya, bagian medula ini sifatnya itu lebih tinggi osmolaritasnya gitu ya. Jadi ada driving force karena lebih pekat ya di bagian medulanya, sehingga H2O-nya ketarik secara otomatis gitu. Kemudian ada bagian yang tebal ya di sini ya. Di sini ada banyak reabsorpsi dari berbagai zat ya. Jadi ada kalium, kalsium, NaCl juga gitu ya, magnesium dan seterusnya. Karena di sini
hanya anion-anion saja nih yang diserap. Dia impermeable ya, air tadi udah diserap di sini enggak, sehingga jadinya urin yang dibentuk itu kan jadi lebih terdilusi ya, lebih encer. Ini ya kerja dari loop Henle bagian yang ascendant dan depan. Lalu masuk ke tumulus contortus distal. Di sini ya yang banyak diserap atau diabsorpsi adalah NaCl ya, NaCl dan juga kalsium di sini dengan bantuan dari parathyroid. Terus ke ductus collectivus di sini ya ada sekresi kalium, hidrogen juga atau proton ya. NaCl juga dari reabsorpsi ya. Jadi nanti ya dari sekian bagian ini NaCl yang banyak direabsorpsi dengan persentase yang berbeda-beda. Untuk yang di tumulus collectivus ini ada bantuan dari hormon aldosteron atau vasopressin. Ini bisa kalian lihat ya untuk tabelnya. Segmennya apa aja, fungsinya apa aja di sini ya, reabsorpsi apa aja, sekresi apa aja gitu ya. Berapa persentasenya, mana yang permeable terhadap air, mana yang enggak ya. Yang permeable yang tinggi tumulus contortus proximal sama apa nih, loop Henle descendant, yang lainnya nggak ada penyerapan air ya. Kemudian bisa kalian lihat di sini di tiap tumulus itu bagian-bagian itu ada transporter yang berbeda-beda. Kata itu tadi itu ya ada zat-zat yang direabsorpsi kan berbeda-beda gitu ya. Bisa kalian di sini ya ada transporter apa aja. Ada natrium hidrogen exchanger, kalau E ya yang belakangnya itu exchanger, jadi tukeran, jadi ada yang masuk ada yang keluar. Kemudian ini ada karbonik anhidrase, enzim gitu ya. Kemudian ada kotransporter. Kalau kotransporter berarti dua-duanya masuk, dua-duanya ya. Kalau exchanger ada yang masuk ada yang keluar. Bisa kalian lihat ya di sini ya ada koporin ini yang berkaitan dengan reabsorpsi air, ada natrium kalium 2 klorida kotransporter, ada juga natrium klorida kotransporter, kemudian ada epithelial natrium channel di sini. Jadi kita lihat kerjanya, karena obat-obat diuretik itu menghambat ini semua kerjanya. Nah ini semua ya, tergantung jenis diuretik. Ini diuretik. Ya, nanti kita pelajari satu-satu. Ini ada gerakan diuretik nggak terlalu kelihatan. Ini saya urutkan berdasarkan tadi ya urutan dari tubulisnya ya. Jadi yang pertama, jadi bukan karena efek kerjanya yang besar enggak, tapi dari kerjanya di tubulus mana gitu ya. Yang pertama ada golongan karbonik anhidrase inhibitor ya, yang dua ini sama SGLT2 inhibitor kerjanya di tubulus contortus proximal. Untuk diuretik ya di loop Henle ya, biasanya di tubulus contortus distal. Kemudian ada diuretik hemat kalium juga, dan di sini ada yang namanya aquaretik. Ada diuretik osmotik dan antagonis antidiuretik hormon atau vasopressin ya. Jadi ada beberapa istilah gitu ya diuretik yang meningkatkan volume diuresis. Sebenarnya ada istilah juga seperti natriuretik ya, meningkatkan pengeluaran dari natrium. Tapi karena natrium biasanya akan bersama dengan pengeluaran air juga, jadi biasanya disebutnya diuresis aja. Tapi kalau aquaretik ini dia hanya air aja yang keluar tanpa zat terlarut, jadi gak ada natrium dan sebagainya. Ini benar-benar air aja. Ya, obat yang pertama ya ada obat inhibitor karbonik anhidrase. Sebelum kita baca tulisan di samping itu, kita lihat gambarnya
dahulu saja gitu ya, biar tahu yang mana sih karbonik anhidrase, kerjanya bagaimana. Karbonik anhidrase inilah ya CA, karbonik anhidrase. Karbonik anhidrase punya fungsi dua di sini ya. Dia menyebabkan dehidrasi asam karbonat gitu ya di nominal membran, dan rehidrasi. Yang mana sih dehidrasi dan rehidrasi itu kita lihat di sini ya. Di sini yang kuning ini ada pemain urin, yang isinya urin. Di sini sel epitel dari tubulus componentus proximal, ini darahnya. Yang pertama, jadi inhibitor karbonik anhidrase ini akan mempengaruhi dari reabsorpsi ya, natrium bikarbonat ya. Reabsorpsi natrium bikarbonat sendiri itu diawali di sini gitu ya. Diawali oleh natrium proton exchanger di sini ya. Jadi ada transporter exchanger di sini ya. Pertama natriumnya masuk gitu ya. Terus protonnya atau hidrogennya akan keluar. Ketika dia keluar ini ya, kemudian akan bersatu ya dengan asam karbonat gitu ya, menjadi bikarbonat. Nah ini yang namanya dehidrasi, jadi dipecah ya. Bikarbonatnya ini menjadi air dan CO2. CO2-nya kemudian mengalami difusi masuk ke dalam sel. Selnya digabungin lagi dengan H2O yang namanya dehidrasi, yang diperantarai juga dengan karbonik anhidrase gitu ya, menjadi bikarbonat. Karbonat ini akan mengalami disosiasi lagi, disosiasi pecah lagi, maka akan berulang tadi itu ya prosesnya. Hidrogen nanti akan keluar yang di sini. Akan ada kotransporter yang menyebabkan bikarbonatnya dan natriumnya masuk ke dalam darah. Itu proses normalnya gitu ya. Tapi ketika karbonik anhidrase ini dihambat ya, tentu bikarbonat tidak akan bisa masuk gitu kan ya. Dengan memolokan dan karbonik anhidrase itu menyebabkan reabsorpsi dari natrium bikarbonat akan terhambat. Dehidrasi sangat meningkat karena ada pengeluaran bikarbonat tadi. Kemudian ini bisa kalian lihat farmakokinetiknya ya. Kemudian secara peroral, setelah diberikan secara peroral akan timbul efek diuresisnya setelah pemberian 30 menit ya, onset of actionnya. Kemudian akan maksimal kerja dari obat golongan ini dalam waktu 2 jam. Durasi kerjanya ini adalah 12 jam pada pemberian tunggal. Ekskresinya tadi itu ya, segmennya di tubulus proximal, segmen kedua, segmen yang lurus tadi ya, segmen yang lurus tadi. Nah di sini kalian bisa lihat nih perubahan elektrolit apa aja yang terjadi dengan pemberian diuretik gitu ya. Yang pertama di sini kan ada karbonik anhidrase inhibitor tadi itu ya. Jadi elektrolitnya yang banyak keluar adalah ini ya, bikarbonat, natrium bikarbonat, NaCl juga iya, kalium juga iya. Efeknya nanti H2-nya akan menurun. Nanti bisa kalian bandingkan ya, yang lebih diuretik mana yang lebih banyak komposisinya gitu ya. Di sini NaCl, kalium juga. Tiazid ya, sama meskipun tidak sebesar belum diuretik ya, kalium juga iya, bikarbonatnya iya juga, tapi tidak sebesar pada inhibitor karbonik anhidrase. Jadi kalau digabungin antara diuretik sama golongan tiazid akan lebih besar ya elektrolit yang dikeluarkan. Kemudian itu ya, elektrolit hemat kalium, karena hemat kaliumnya tidak dikeluarkan gitu ya, jadi komposisi kalium pada elektrolitnya, elektrolit urinnya itu tidak ada ya.
Ini dikasih dari inhibitor karbonik anhidrase. Jadi meskipun namanya diuretik, ini akan ada di bagian diuretik ya dalam pembelajarannya. Tapi penggunaannya itu tidak sebagai diuretik, gitu ya. Tidak sebagai diuretik. Nanti kan kalau masuk ke SS ya, nasonesis system, penggunaannya di sana, gitu ya. Pada nomor 5 itu pada glaukoma, pasien glaukoma ya, dia obatnya diberikan tetesan ya, jadi fungsinya untuk menurunkan tekanan intraokuler yang terjadi pada glaukoma. Lalu untuk alkalinisasi urin, gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana urin itu asam, gitu ya. Ketika asam akan ada zat-zat seperti asam urat, gitu, sistin yang gampang yang tidak terlarut ya, gitu ya, dalam kondisi asam. Kalau nggak terlarut, pada akhirnya apa yang akan terbentuk? Batu, gitu ya, batu urat, gitu, pada kondisinya asam, sehingga bisa diberikan asetondalamid ini biar urinnya basah, sehingga zat-zat yang sulit terlarut tadi dalam kondisi asam akan lebih terlarut ya, sehingga dapat membantu mengatasi pembentukan batu yang terbentuk dalam kondisi asam. Nanti kalau diingat ada juga batu yang gampang terbentuk dalam kondisi basah, ada juga. Ini jangan kebalik maksud saya. Kemudian dikasihnya untuk metabolik alkalosis ya. Kalau alkalosis kan terjadi apa ya, basah ya, gitu kan. Tadi kan terjadi penurunan pH nih dengan pemberian asetondalamid, sehingga bisa diberikan pada pasien alkalosis. Kemudian yang terakhir pada pasien yang pakai DS bukannya ya. Mau bukan ketinggian. Ada di sini suka naik gunung. Saya kira anak cowok, saya udah kena anak cowok katanya. Pernah tidak merasakan dengan naik gunung gitu ya, mulai pusing, merasakan keabnormalan di dalam tubuhnya gitu. Bisa kan? Bisa. Biasanya kayak ini karena ada gangguan di cerebrospinalnya ya, produksinya dan juga keasamannya gitu ya, itu terjadi di sana. Sehingga pembentukan cairan cerebrospinal dan pengaturan keasamannya bisa diperbaiki dengan pemberian asetondalamid ya, untuk memperbaiki keluhan dari mabuk gunung kayak ketinggian ini. Jadi ya untuk toksisitasnya ya, tadi karena bikarbonatnya keluar gitu ya, jadinya bisa bikin asidosis. Dikarbonat juga punya peran ya dalam keseimbangan asam basa, dia lebih ke basa. Sedangkan ini banyak keluar nih ketika pemberian karbonik anhidrase inhibitor gitu ya, sehingga dapat menyebabkan metabolik asidosis yang hiperkorenik ini karena tadi bikarbonatnya banyak yang keluar. Terus selanjutnya batu. Nah, tadi kan juga batu juga gitu kan, tadi itu ada batu yang terbentuk pada kondisi asam, ada yang basah. Kalau yang asam tadi itu asam urat, sistin. Kalau yang basah ini yang fosfat, kalsium juga gitu ya. Jadi harus hati-hati juga gitu ya, jangan terlalu basah juga gitu ya, bisa terbentuknya batu yang lain. Kemudian di wastif potasium, jadi potasiumnya banyak keluar ya, kaliumnya banyak keluar. Rata
Lalu ada juga fasilitas yang lain, jadi apa ya, gangguan nervositas, pasiennya menerkawang-kawang, bisa terjadi reaksi hipersensitivitas gitu. Kemudian yang dikontraindikasikan gitu ya pada pasien-pasien sirosis di sini ya, karena pemberian obat golongan ini dapat memicu amoniak ya. Jadi kalau amoniaknya banyak tinggi sampai ke otak bisa menyebabkan ensefalopatik. Jadi pada pasien yang ada gangguan hepat harus hati-hati, utamanya memang sudah sirosis. Bahasa bahasa yang apa sih asal kalau satu bahasa satu itu ngomong ini ya asal bahasa tubuh ya, kalau asal bahasa tubuh itu mengaruhi itu. Selanjutnya ada yang kedua ya, ini SGLT inhibitor sodium glukos kotransporter. Secara tradisional kalau PCO2 sama PO2 kan dari inspirasi salah satu itu dari Ini masih obat golongan diuretik yang indikasinya bukan sebagai diuretik ya. Dia menyebabkan diuresis tapi tidak besar, tidak sebesar yang lain. Untuk yang SGLT ini kerjanya di mana? Tadi masih sama ya. Ini di sini. SGLT dulu di sini, kotransporter. Jadi menyebabkan glukosa natrium masuk ya ke dalam sel. Sel tubulus contortus proximal. Obatnya apa aja? Obatnya gampang tuh, pokoknya untuk belakang yang gliflozin ya, yang belakang gliflozin itu golongan SGLT 2 inhibitor ya, jadi nggak terlalu susah menghafalkan namanya. Hafalin belakangnya aja, itu berarti golongan SGLT 2 inhibitor. Nah, jadi pada tubulus contortus proximal itu dia mereabsorpsi hampir semua glukosa yang difiltrasi oleh glukosa. Kan harusnya glukosa itu difiltrasi ya, sehatnya kalau tinggal ginjal baru glukosanya keluar. Karena di sini dia direabsorpsi lagi, sebenarnya udah difiltrasi, tapi direabsorpsi lagi gitu ya melalui transporter glukos natrium atau sodium gitu ya. Kalau dihambat, gimana dihambat? Ya berarti nggak direabsorpsi dong ininya glukosanya natriumnya tadi ya. Ini untuk farmakokinetiknya ya, bisa kalian lihat ya. Pemberian secara per oral, jadi waktu paruhnya, ekspresinya di urin dalam bentuk 3O glucuronida. Nah ini indikasi klinisnya ya, indikasi klinisnya bukan sebagai diuretik, walaupun sebenarnya ada diuretiknya sedikit ya. Indikasi klinisnya ini sebagai terkait pada diabetes mellitus gitu ya, tadi itu ya, karena mengaruhi reabsorpsi dari glukosa. Kan glukosa pada pasien diabetes yang meningkat dalam darah, kita keluarin deh pakai SGLT2 inhibitor ini ya. Dia terkait. Kita pas obat jenis obat yang baru ya, pakai SGLT2 inhibitor ini sebagai terapi diabetes mellitus. Kemudian nih menyebabkan penurunan berat badan rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan pemberian glifizin. Jadi pada pasien tidak juga ya. Masih ingat glifizin? Glifizin apa golongan apa ya? Sulfonylurea ya glifizin. Dapat juga menyebabkan penurunan tekanan darah sistolik gitu ya. Sedikit yang nggak terlalu besar, sekitar 5,1 mm per hari. Jadi ada kaitannya juga dengan efek diuretiknya tadi, cuma
insidensi infeksi jamur pada wanita atau UTI, ya. Infeksi saluran kemih pada wanita meningkat. Kita berlanjut ke diuretik yang paling sering kali digunakan gitu ya, karena dia efikasinya paling misalnya golongan diuretik. Obatnya ada furosemid yang paling banyak ya, furosemid. Ada asam metakrinat, bumetanid dan juga torsemid. Kalau di strategi ini paling banyak furosemid. Jadi bagaimana kita lihat gambarnya dulu. Nah ini yang detail dari lumen bagian yang tebal, yang ascendant ya, ascendant. Yang paling adalah lumen tubulusnya, yang isinya urin, yang isinya darah. Jadi pada epitelnya ini ada transporter ya, NKCC2, NKCC natrium kalium kloridanya 2. Jadi kotransporter ini membantu 3 elektrolit ini untuk masuk, natriumnya 1, kaliumnya 1, kloridanya 2. Sehingga sebenarnya dia itu karena yang masuk plus 2 negatifnya juga jadi kan sebenarnya sama aja ya secara kelistrikan ya, nggak terlalu mempengaruhi. Tapi karena kalium di dalam nitrasol itu lebih tinggi ya, karena emang kalium itu posisinya di intrasel ya kan, kalau natrium kan dextrasel. Begitu kalium ini masuk ya, jadi meningkat deh kalium di intraselnya, sehingga nanti kalium ini ada kanalnya sendiri karena kelebihannya dikeluarin ke lumen tubulus corpus, angsa Henle-nya ya gitu, lobe Henle-nya, kaliumnya keluar gitu ya, sehingga jadi lebih positif di lumen ini. Karena dia lebih positif, kan nggak bisa ya, harus seimbang tuh ya di antara sel dan di luar sel ya. Karena dia positif, ngedoronglah dia magnesium dan kalsium yang juga positif masuk ya ke dalam darah melalui pathway atau jalur paraseluler ya. Jadi di antara sel-sel epitel ini ya ada celah masuknya lewat sini. Kemudian tadi ya kalium kloridanya masuk, terus ada kotransporter juga kalium klorida masuk ke dalam darah ya. Ada juga natrium kalium ATPase untuk mengeluarkan natrium dari dalam sel. Kayak terus ya kaliumnya masuk ke dalam sel. Ya, kaliumnya kan banyak jadinya. Dia normal ya. Nah, loop diuretik ini kerjanya menghambat kotransporter ini ya, dihambatlah kotransporter ini. Sehingga efeknya apa? Reabsorpsi NaCl tadi ya, NaCl kan dibantu reabsorpsi. Itu akan terhambat ya. Jadi NaCl-nya ya nggak akan masuk, tetap ada di lumen gitu ya. Jadi nanti NaCl-nya banyak ya, air akan tertarik juga. Terus jadilah diuresis yang begitu besar. Itu efek yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi katanya sama yang ini nih, si potensial positif ini kan normalnya tadi ya. Begitu ini dihambat, ya potensial positifnya itu ya nggak ada, ya kan? Nggak ada yang mendorong magnesium dan kalium masuk ke dalam interstitial. Efeknya apa? Dua ini magnesium dan kalsium itu juga akan banyak diekspresikan, akan keluar juga dengan penggunaan loop diuretik. Jadi nggak cuma NaCl aja yang banyak keluar, magnesium dan kalium juga akan banyak dikeluarkan ya.
Kalian bisa lihat ya farmakokinetiknya ya, absorpsinya cepat jika diberikan secara per oral. Secara per enteral itu juga ada sediaannya ya. Misalnya untuk Forcemin. Jadi kalau butuh yang benar-benar emergensi, pasiennya sesak, harus segera dikeluarkan cairan yang bisa diberikan ya. Tapi kalau sehari-hari gitu ya, untuk maintain gitu kan, cairan dalam tubuh itu bisa diberikan secara per oral. Eliminasinya ya oleh ginjal itu tadi ya, sehingga pemberiannya pun harus hati-hati pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal ya. Jadi perlu diatur dosisnya gitu ya pada pasien-pasien yang gagal ginjal misalnya. Lalu untuk durasi kerjanya bisa dilihat ya, Forcemin lebih panjang dibandingkan dengan yang Forcemin gitu ya. Waktu paruhnya terfungsional yang tadi. Kemudian yang penting lagi ini ya, tentang interaksi obat. Jadi di sini kalau diberikan bersama dengan Insight atau Probenesin ya, masih ingat ya Insight untuk apa penggunaannya, Insight untuk apa, Probenesin masih ingat apa Probenesin di blok apa ya obat Probenesin, masih ingat gak? Udah lupa. Probenesin di blok EMN ya. Kali biasanya lulus belum lupa. Sudah. Langsung obat asam urat ya Probenesin ya. Jadi Insight dan Probenesin ya menurunkan sekresi dari loop diuretik. Jadi gimana dong akibatnya kalau ketemu gitu? Kalau sekresinya tadi ya untuk masa petulus ya berarti loop diuretiknya jadi sedikit ya masuk ke sel kerjanya gitu ya, jadi menurunkan kerja dari loop diuretik. Ini indikasi klinisnya ya, endopulmoner akut ya, yang akut tuh pasien sesak, periksa parunya gitu ya. Ada ronki ternyata, ada perfusi, ada cairan, ada itu bisa diberikan ini ya. Atau kondisi edema yang lain, hipertensi gitu ya, hipertensi ya bisa dipakai juga yang tablet biasanya gitu ya, karena salah satu yang mempengaruhi tekanan darah itu adalah volume darah ya gitu. Jadi dikeluarkan sehingga tensinya turun. Hiperkalsemia, masih ingat tadi kalsiumnya kan ikut keluar ya tadi ya. Jadi pada pasien hiperkalsemia bisa diberikan kalsiumnya. Hiperkalemia juga, karena kalemia juga ikut keluar juga. Pada gagal ginjal akut ya biasanya ada penumpukan cairan gitu kan. Atau pada overdosis anion. Misalnya kayak bromida, iodida, fluorida gitu ya. Overdosis, fluorida, chloride yang ada di pasta gigi kalian itu. Kalau kita sih nggak terlalu banyak ini ya, terlalu banyak apa namanya keracunan di sana ya. Kalau dari pasta gigi, tapi kalau dari orang itu dulu ya atau sih sekarang saya sempat baca tentang Florida ini kan. Jadi ditambahkan Floridanya karena awalnya dipercaya ada manfaat, ditambahkan
lama-lama kita ya nggak disarankan kan untuk menelan fluorida dari odol ya dibuang karena emang nggak boleh banget. Nah kalau fluorida itu bisa diberikan lebih rating ini ya untuk orang ada yang berlebihan. Jadi untuk toksisitas yang bisa terjadi ya ada metabolik, proses metabolik yang untuk alergi, kain, untuk toksisitas ada penurunan fungsi pendengaran, jadi tidak terlalu dengar pasiennya. Biasanya ini juga misalnya terjadinya itu meningkat karena pemberian obat ini bersamaan dengan obat-obat lain yang juga sifatnya ototoksitas. Misalnya obat-obatan golongan aminoglikosida. Masih ingat aminoglikosida apa? Aminoglikosida Dikomistan. Dekomestan, itu bukan dekomestan. Oh, Bukan. itu TID bro, TID. Nanti dia nih ya. Nggak apa-apa lah, lupa. Ya, jadi yang penting gini aja. Apa ya? Yang penting kalian udah tahu poinnya, ya. Sisi nggak masalah ya kalian nggak tahu ketika kuliah. Yang penting, kalau kan udah tahu poinnya kan, kuliah itu kalian dapat poin-poin kan, dapat poin-poin kayak gini. Kalau masih ada yang belum ngerti, tinggal cari tahu lagi aja. Saya bilang aminoglikosida itu apaan ya, gitu kan? Dibuka lagi, gitu biar ini. Kalau sekarang nggak tahu sih nggak apa. Asal jangan pas ujian juga. udah nggak termaafkan kalau ujian. Masalah ya sama, udah gitu aja. Ya karena seperti itu ya obat gitu kan. Pasien itu tuh nggak murni satu sakitnya gitu. Pasien itu kebanyakan lagi dengan seiring usia ya sakit itu bisa banyak gitu ya, sehingga obat yang diberikan tuh bisa mengangkat lebih dari satu. Jadi kemungkinan untuk terjadinya apa namanya interaksi, ya Allah lupa saya, interaksi itu tinggi. Ya alhamdulillah kalau ternyata tidak ada interaksi yang terlalu penting, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada, itu kan yang kalian harus hati-hati gitu ya, agar interaksi itu jangan sampai kalau jadi toksisitas membahayakan. Kalau lawan ya gitu kan, obat itu efikasinya jadi kurang gitu kan, jadi pasiennya nggak sembuh hanya misalnya seperti itu. Karena antara dua itu sih interaksi itu. Baiknya jangan sampai terjadi seperti itu. Walaupun ya pemberian obat itu bertimbal, kita berlapis ya, sebenarnya nggak hanya nggak hanya kewajiban dokter, tapi yang pasti paling dokter ya. Nanti ada apoteker lagi, gitu ya. Kerjasama dengan apoteker itu kayak garda keduanya yang mau perbaiki, mau koreksi kalau misalnya kalian tuh ya namanya manusia ya gitu, mungkin kalian lelah sebagai dokter dan sebagainya, mereka yang mengoreksi. Terus sebenarnya sekarang ini sudah ada sistem komputerisasi ya sekarang. Jadi komputer tuh udah bisa mengoreksi, oh dikasih obat A sama B, interaksi loh ini tuh ada ininya, ada apa namanya warningnya. Tapi saya kurang ini ya apa namanya, itu sudah ada pengembangannya kan. Cuma kalau untuk apa namanya praktiknya di rumah sakit, karena saya nggak banyak praktik di rumah sakit, jadi saya kurang tahu perkembangan di setiap rumah sakit.
gitu ya. Jadi secara struktur mirip gitu, sehingga ketika ada reaksi alergi terhadap satu golongan gitu, satu obat pada golongan yang sama, yang kemungkinan akan alergi dengan obat lain pada golongan yang sama. Jadi mungkin kalian bisa pilih ya dari golongan yang berbeda. Kalau misalnya pasiennya alergi pada obat golongan ini, ya. Selanjutnya obat yang kerjanya, ya dilatih kerjanya di tubulus contortus distal ya, tapi kayak distal. Nah kita lihat dulu nih gambarnya ya, beda lagi kan? Transporter yang beda lagi di sini. Yang pertama kayaknya NCC ini ya, natrium klorida transporter. Kalau yang belum tadi NCC. Pokoknya kita ada stokernya, jangan lupa ya, jangan kembali. Itu mau pasti keluar kalau bisa. Iya. Pasti keluar lah mekanisme kerja. Pelajarilah ini ya, transporter ini dan jangan kembali. Ya. Itu bulus contortus distal ya, NCC natrium klorida transporter. Normalnya awalnya ya natrium sama kloridanya masuk. Kemudian natriumnya akan oleh apa namanya jadi ATP asid, natrium berupa ATP asid dipompa ya, kemudian ke darah ya, ke interstitia ya. Bedanya apa dengan yang lubiuranik tadi? Bedanya apa? Oh, rujukannya kan bedanya. Ini beda Hanya dengan dari DC. masuk, sehingga tadi potensial yang positif kalium tadi itu kan nggak ada. Jadi nggak ada yang ngedorong kalsium dan magnesium masuk, ya nggak? Itu ya bedanya ya. Dan sama yang di start ini. Bedanya di sini kaliumnya ini bisa masuk ya. Ada kanal kalsiumnya yang masuk ya, diperantarai oleh hormon paratiroid atau parathormon di sini. Jadi kalsiumnya masuk. Kalau yang di luar lihat tadi yang masuk apa? Magnesium, kalsium juga. Kalau ini kalsium aja. Nah, jadi ya itu kerja normalnya farmakodinamik dari tiazid ini ada blokade NCC ini gitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Reabsorpsi natrium kaliumnya akan dihambat ya. Kemudian juga terjadi peningkatan reabsorpsi dari kalsium aja, magnesium enggak ya. Lalu tuh farmakokinetiknya pemberiannya secara per oral ya. Bioavailabilitasnya cukup tinggi, 60-70%. Ada berbagai jenis obat golongan tiazid di sini ya, ada chlorothiazid, ada hidrochlorothiazid atau HCT, chlortalidon, indapamid. Dengan masing-masing sifat yang agak berbeda sedikit. Lihatlah ini beda-bedanya apa ya. Chlorothiazid ya, gak terlalu lemak gitu kan, sehingga pemberiannya secara per enteral, larut makan gampang tuh diberikan secara per oral, bisa melewati apa namanya sel darah muda atau sifatnya larut lemak. Yang paling poten, lebih poten adalah hidrochlorothiazid ya. Jadi kalau lebih poten, ingatlah kata-kata poten. Yang potensi, balik lagi ke farmakodinamik, balik lagi ke dasar ya. Yang potensinya baik ya. Ada kaitannya sama dosis ya, dengan dosis yang sama dia bisa menghasilkan efikasi yang lebih tinggi. Itu obat yang poten. Ya. Jadi pada konten dan untuk mendapatkan efek yang sama, mungkin hanya butuh dosis yang lebih rendah pada obat yang konten ini dibandingkan dengan
Jadi perlu bisa diturunkan dosisnya. Ya. Kalau untuk clotrimazole ya, dia absorpsinya pelan, ya. Ya kalau pelan, lebih steady, lebih stabil, ya. Durasi kerjanya akan lebih panjang. Ya. Kalau yang absorpsinya cepat, gitu ya cepat ya absorpsi, ya udah cepat masuk ke dalam pembuluh darah, jadi proses kerjanya ya cepat, tapi durasinya bisa aja pendek. Lalu lihatlah kalimat yang terakhir ini bahwa sekresi sekresi dan diazid ini pada sistem sekresi asam organik itu berkompetisi dengan sekresi asam urat. Jadi kalau dalam pemberian diazid asam uratnya memang tinggi itu dalam darah, kompetensi sekresinya diazidnya disekresiin gitu ya, asam uratnya nggak disekresiin, jadi resiko asam uratnya akan meningkat. Ini ada berbagai jenis ini ya, diazid dan kawan-kawannya, bisa dilihat dosisnya. Frekuensi pemberiannya juga. Itu indikasinya ya, potensi bisa diberikan golongan diazid. Dia tidak sebesar yang diuretik tadi ya. Jadi efek dan bagaimana menggunakan tekanan biasanya tidak akan sebesar yang diuretik. Gagal jantung, nefrolitriasis di sini karena ada hiperkalsiuric aktif dan ya. Diabetes, kalsiumnya kan keluar ya. Kemudian juga pada diabetes insipidus nefrolitis. Kontraindikasinya pada pasien-pasien sirosis, gagal jantung, gagal ginjal. Tapi pada pemberian yang berlebihan, yang penting diatur dosisnya, ya, diperhatikan ada dosisnya. Jadi itu konsultasnya ya, ada konsumen memiliki hipokalemi, gangguan toleransi karbohidrat ya. Karena ternyata diazid ini dia ada target lain, off target, bukan target terapi, tapi dia bisa nempel juga di sana pada jalan beta pankreas ya, sehingga mempengaruhi produksi dari insulin. Hiperlipidemia ya, ada peningkatan dari kolesterol darah, hipernatremia, gangguan dan got, resiko got ya, reaksi alergi dan juga stasiun darah. Tinggal bentar lagi. Udah kita fokus ke ini aja ya, apa namanya mekanisme biar bisa bedain aja sih power obatnya. Selanjutnya ada diuretik hemat kalium di sini ya, diuretik hemat kalium. Kerjanya di tumulus kolektifus. Pada tumulus kolektifus itu ada berbagai macam sel, jenis sel ya beda-beda. Sehingga protein kotransporternya kanalnya itu juga beda gitu ya. Pada sel yang prinsipal ya, namanya sel prinsipal itu ada kanal natrium
natrium dan juga kalium di sini ya. Kemudian juga ada natrium kalium TPAC di sini. Diuretik ini nantinya kan mempengaruhi ini ya, NaC, epitelial natrium transporter. Di sini. Bukan transporter, ini kanal ini, soalnya dia sendiri ya natriumnya. Ya, pertama natriumnya akan masuk. Maksudnya natrium ini juga dipengaruhi oleh hormon aldosteron. Ya, di sini aldosteron. Ketika ini natriumnya masuk ya, kaliumnya keluar, ada kanal kalium juga, kaliumnya keluar di sini. Ya. Natriumnya masuk ke pembuluh darah melalui natrium kalium TPAC. Nah, pada sel yang interkalasi, jadi protonnya yang keluar ya hidrogen. Itu normalnya. Kemudian ketika diberikan diuretik hemat kalium ini, oh ya nanti belum selesai. Oh ini aja ketinggalan. Jadi masuknya natrium dan kalium yang keluar itu nggak seimbang. Ada lebih besar natrium yang masuk dibandingkan dengan kalium yang keluar gitu ya, sehingga nanti di lumen ini ya yang berisi urin ini sifatnya lebih negatif, sehingga jadi driving force dari kloridanya terdorong akan masuk ke interstitium ya melalui jalur paraseluler ya. Kloridanya masuk. Dengan diberikan diuretik hemat kalium ya di sini ya, kerjanya bagaimana? Dia mengantagonis efek aldosteron ini tadi ya, sehingga menghambat sekresi kaliumnya dihambat. Kaliumnya nggak keluar, absorpsi natriumnya juga akan dihambat ya. Natriumnya berada di luar, kaliumnya nggak keluar gitu ya. Itulah kenapa sebutannya diuretik hemat kalium. Maka sebutan lainnya aldosteron antagonis, karena efeknya berlawanan dengan efek kerja dari aldosteron. Ini obat-obatannya ya, ada spironolacton, eplerenol, dan juga amyloid dan triamterol. Bisa kalian baca di sini ya, kerjanya agak beda sedikit. Bentuknya amyloid dan triamterol terjadi pada NaC tadi, gitu ya. Sedangkan spironolacton dan eplerenol itu lebih berikatan pada reseptor mineralocorticoid, itu mempengaruhi aldosteron. Apa sih yang khas dari sini? Yang khas itu adalah karena dia adalah steroid ya, untuk yang spironolacton ini gitu ya. Dia steroid sehingga jadi dia berikatan juga dengan reseptor androgen. Pada akhirnya karena berikatan dengan reseptor androgen ya, hormon laki-lakian gitu ya. Jika ada efek samping di sana. Gini kok mas, ya bisa terjadi BPH ya, nanti blok GU tuh ya, di blok GU. Kemudian juga ada penurunan libido, itu bisa terjadi. Yang eplerenol analog spironolacton tapi nggak sebesar spironolacton dalam berikatan dengan reseptor androgen. Jadi efek samping yang berkaitan dengan androgen tadi akan lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang spironolacton. Itu kelihatan sih ya dari diuretik hemat kalium. Nah ini untuk indikasi klinisnya ya, antagonis aldosteron jadi diberikan pada pasien-pasien yang hiperaldosteron ya, baik yang primer memang ada bisa ada kelainan genetik atau hiperaldosteron yang sekunder, ada peningkatan hormon aldosteron pada penyakit tertentu yang memperantara. Kemudian ada Liddle syndrome, itu juga sindrom yang menyebabkan peningkatan aldosteron ya.
Kontraindikasinya ya karena tadi hemat kalium, jadi jangan diberikan pada pasien yang memang sudah hiperkalemia. Saya kira penggunaan pada agen-agen yang menghambat RAA sistem ya dengan angiotensin, aldosteron sistem misalkan apa yang menghambat RAA hipertensi lah ya. Kemudian pada obat-obat inhibitor skapol 34 ini metabolisme ya enzim metabolisme. Itu contoh obatnya pada diberikan bersamaan nanti kinerja konsentrasi dari diuretik hemat kaliumnya akan meningkat. Ya, indeks sampingnya hiperkalemia. Hemat kalium itu bikin hiperkalemia. Hiperkalemia, metabolik asidosis hiperkloromik, itu kepastian tadi ya. Batu, batu ginjal. Kita lagi ya, dikit lagi. Ada di roti kosmetik ya, obatnya cuma satu, manitol. Ya, manitol di sini. Jadi kerjanya di bagian tubulus yang permeabel terhadap air ya. Air aja, bukan elektrolit. Jadi ini air aja. Ingat ya, lokasinya di bawah itu di tubulus motoris proximal dan juga loop handle ya di sender. Kalau yang tadi kan ada sender yang tebal ya. Jadi sebenarnya di bagian-bagian itu kondisi medulanya kan sudah hipotonik yang saya bilang tadi, sehingga ada tekanan osmotik ya dari ada perbedaan tekanan osmotik yang ditariklah itu air ya ke dalam medulanya, tapi ini dihambat oleh diuretik osmotik ini gitu ya, sehingga air ya tidak akan diabsorpsi, kemudian akan meningkat. Karena kalau urinnya meningkat, urinnya kan menjadi lebih deras, ya, lebih cepat, gitu ya, sehingga waktu kontak antara cairan dengan epitelulusnya juga akan menurun karena lebih cepat keluar, sehingga absorpsi air dan juga natrium itu akan menurun, cepat keluar, cepat dibuang, ya, sehingga air yang dibuang itu akan banyak. Kinetiknya bisa jalan nanti. Manitol ini banyak digunakan, ini yang berbeda ya, untuk menurunkan tekanan intrakranial. Jadi pada yang bisa memberi pasien kecelakaan ya, cedera kepala, penurunan kesadaran, dan cerebri, bisa diberikan manitol. Pada prosedur pada mata, operasi mata juga bisa digunakan ya, pengeluaran toksin juga bisa gitu ya. Toksisitasnya ini ekspansi volume ekstraseluler tadi ya, ada air yang begitu banyak keluar dengan penggunaan manitol ini bisa terjadi dehidrasi, hiperkalemi, hiponatremi dan seterusnya. Ini dari terakhir ya, ada antagonis ADH, diuretik hormon. Ini kerjanya di tubulus kolektivus ya, jadi kan dia permeabel tuh terhadap air. Kenapa? Itu banyak kanal air di sana gitu ya, kanal-kanal air. Aquaporin namanya, akibi aquaporin. Aquaporin ini pembentukannya diperantarai oleh kerja ADH gitu ya. ADH nanti berikatan dengan reseptornya di tubulus. Sebenarnya reseptornya nggak cuma di tubulus aja, di pembuluh darah ada ya reseptornya. Pertama, ini kan V2 ya, V ini vasopressin atau nama lain dari ADH itu gitu ya. Nama reseptornya V2 yang kedua, jadi apa namanya tubulus ginjal. Nanti kalau berikatan dengan reseptornya dia akan mempengaruhi CMP. CMP ini nantinya akan
Sehingga kalau ada kerja ADH, pintu-pintunya jadi banyak, akhirnya di reabsorpsi. Ya nanti apa? Kurnya lebih dekat ya. Tapi kalau ADH nggak ada, kebalikannya berarti ya, karena kanal airnya komponennya terbentuk gitu ya, kurnya jadi lebih banyak ya. Hingga obat-obatan pemanis ADH ini kerjanya tadi dari obat ya, obat-obatannya ada lithium, bebekosiden, faktan, kalau kan faktan ya di sini ya. Ada beda kerjanya diperhatikan ya di sini, yang polifaktan dan nonfaktan kerjanya langsung sebagai antagonis ADH, sedangkan lithium dan bebekosiden kerjanya di CAIV ya, dibedakan jangan kebalik. Beda dikit, biasanya cowok ujian, nggak tahu tapi yang mana ya. Intinya ya masuk kembali. Jadi dikasih klinisnya ya pada SDADH, ya di sini ada gangguan sekresi dari ADH-nya, gitu. Atau ada peningkatan hormon ADH-nya karena penyakit yang lain sekunder ya, di sini ada CHF. Kemudian di sini ada pada penyakit ginjal polikistik. Ini biasanya kaitannya dengan CAMP-nya karena proses pembentukan terjadi ini ya, penyakit polikistik ginjal ini diperhatikan oleh CAMP tadi, gitu kan. Sedangkan tadi kan yang golongan apa tadi itu? Yang lithium sama dengan positif, dia kan menghambat tadi ya melalui CAMP. Jadi dipercaya dapat mempengaruhi perkembangan dari penyakit ginjal polikistiknya. Lalu itulah toksisitasnya ya, pernah dia sensitif itu jadi banyak kencingnya ya, gagal ginjal dan juga efek samping yang lain ya, mulut kering, gampang haus, ada gangguan fungsi hepar juga. Udah sore. Udah mau pulang. Udah kan cerita dikit lagi aja. Cerita mulu. Aduh, udah setengah. Ya, soalnya ini pengalaman maksud saya biar diambil hikmah masalah. Jadi ada kejadian berkaitan dengan diuretik berkaitan dengan aku di SKU kita. Kita kasih ke siapa? Sebenarnya tidak menjelaskan atau juga, tapi itu ya supaya jadi lanjutan. Ini kenyataan, dapat ceritanya gitu kan. Sanatnya nggak jauh, jadi bukan yang cerita jauh gitu, cerita ya mengalami langsung orang kedua teman saya, terus saya. Tanya sama diuretik gitu kan, soalnya dia masuk diuretik jadi saya cerita. Jadi ada pasien paru gitu kan, sesak. Suruh kasih apa? Dia siapa jadi kira-kira? Diuretik ya. Pasien sesak di depan, jadi ada gangguan jantung. Suruh kasih apa? Diuretik. Di antara teman-teman yang tadi Diuretik. apa Diuretik lah. Tidak ada komitmen. Ini udah lupa. belum diuretik. Buat ada yang paru juga. Oh, tadi kerjanya paling besar. Belum diuretik. Ini kali ini modal ini ya, modal bahan media kuliah ya. Buat belajar. Belum diuretik. Mana? Gara-gara konsen yang udah selalu aku. Ya Allah, ya nanti saya kasih ngaji ya, jadi belajar Belum lagi diuretik. ya. Belum diuretik. Bukan ya sih Ya, jadi sama tangan mas kerennya diberikan lebih ready yang perasaan kita.
injeksi kan biar kerjanya cepet gitu. Efeknya apa? Pasiennya? Efeknya apa? Timbul air. Masih ada nggak sadar? Iya. Jadi kalau pemberian diuretik yang apa namanya? Dikasihnya pas nggak sadar. Jadi kan keluar. Pakai yang apa namanya tablet aja untuk bolak-balik biasanya bikin. Ya itu beda. Buat itu dia. Apa tuh? Hipertensi. Bukan buat edem. Apalagi yang intravena lebih gede lagi kan efeknya sehingga harus dipasang. Ternyata katanya dipasangkan itu nggak bisa. Iyalah banyak. Dan belum bloknya gitu ya, jadi nggak bisa. Ternyata ada struktur. Jadi apa namanya saluran lumen-lumen kayak apa ya fibrosis gitu loh. Jadi kata itu nggak bisa masuk. Terus apa yang terjadi? Pasiennya ya terjadi penumpukan urin kan? Iya. Di garis kaminya sakit lah pasiennya sakit. Ngomong pasti kan. Kesakitan, mau diapain selanjutnya? Waduh, gawat ya kalau kalian gitu. Jadi ketika diketahui oleh dokter penanggung jawab spesialisnya itu ya cerita ini ya jadi agak kecewa, bertanya-tanya dan seterusnya. Tapi spesialis juga tak bilang juga karena harus dilaporkan bahwa katanya tidak bisa dipasang gitu, sehingga tidak akan diurus rumah sakit. Kemudian tindakan emergency sistostomi juga nggak bisa gitu, misalnya wah gitu kan, misalnya gitu. Sehingga ketika mendengar cerita ini gitu kan, dosen yang mengajari, saya juga karena tahu angkatannya gitu kan ya, ternyata saya mengajari juga gitu kan, jadi sedih. Iya sedih, jadi kayak ada salahnya apa ya gitu kan. Apalagi obatnya furosemid gitu kan. Memang nggak ingat bahwa efeknya itu diuresis. Kan harusnya mempertimbangkan hal itu. Kalau makan ternyata nggak bisa dipaksa, kan harusnya dilaporkan gitu ya ke spesialisnya. Kalau seperti ini kan udah gawat gitu ya. Cukup membahayakan pasien kan kondisi seperti ini. Ketika urinnya terkumpul itu nyeri banget itu deh. Itu kan termasuk kondisi emergency yang harus diberikan tindakan segera. Nanti kalian juga belajar kok apa namanya untuk tindakannya di blok ibu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya gini. Jadi tuh. Rata-rata kan pada cerita ya kalau beda blok itu blok dulu jam 4. Manusiawi nggak apa-apa. Waktu kalian belajar tuh nggak cuma di blok itu, gitu ya. Nanti koas kalian belajar lagi benar-benar. Ketika kalian jadi dokter pun, apakah kalian berhenti belajar? Enggak. Ya. Belajar lagi, udah jadi dokter umum, gitu ya. Apalagi udah ada pada bidang tertentu kan ada dokter umum di bagian apa jantung, penyakit dalam. Ya belajar lah terus, gitu ya, nggak berhenti. Kenapa? Kayak tadi ya kita kasih stopis Konsultan. wajib. Kalian tuh udah diajarin. Dulu tuh nggak diajarin. Kompetensi itu bertambah. Konsultan apa? Ikutilah, gitu kan ya. Jangan berhenti belajar. Gitu. Konsultan itu apa? Ya, donasi maksudnya, gitu ya.